Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada materi kegiatan belajar 3. Jadi di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang desain dan pendekatan penelitian kualitatif. Jadi pada mata kuliah metode penelitian manajemen ini seperti kita sudah bahas di awal bahwa ada 4 pertemuan yang membahas tentang metode penelitian kualitatif. Ini adalah pertemuan kedua yang membahas tentang metode penelitian kualitatif, di mana pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang pengantar metode penelitian kualitatif. Saat ini kita akan membahas tentang desain dan pendekatan penelitian kualitatif. Tujuan dan capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu mencakup bagaimana mahasiswa bisa memahami berbagai pendekatan dalam penelitian kualitatif sehingga mahasiswa mampu merancang desain penelitian kualitatif sesuai dengan masalah yang diangkat. Capaian pembelajarannya agar mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai pendekatan dalam penelitian kualitatif, studi kasus, etnografi, grounded theory, fenomenologi. Juga agar mahasiswa mampu memahami langkah-langkah dalam merancang penelitian kualitatif serta mampu menyusun desain penelitian kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian. Materi pembelajaran mencakup pendekatan-pendekatan utama dalam penelitian kualitatif, misalnya studi kasus, etnografi, grounded theory, fenomenologi, dan naratif. Yang kedua adalah teknik sampling dalam penelitian kualitatif, purposive sampling dan snowball sampling. Yang ketiga tentang instrumen dalam penelitian kualitatif, wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Jadi 3 hal yang akan dibahas di dalam pertemuan ini. Pertama adalah pendekatan-pendekatan dalam penelitian kualitatif, kemudian teknik sampling dalam penelitian kualitatif, dan instrumen dalam penelitian kualitatif. Dan penugasan yang merupakan bagian dari tugas penyusunan proposal penelitian, saudara diminta untuk membuat proposal penelitian kualitatif dengan topik yang dipilih. Maksudnya topik yang dipilih adalah konsentrasi manajemen yang akan saudara pilih. Penelitian akan saudara pilih apakah tentang manajemen pemasaran, manajemen keuangan, ataupun manajemen sumber daya manusia. Desain harus mencakup pendekatan, teknik pengumpulan data, dan rencana analisis datanya. Pendekatan utama dalam penelitian kualitatif. Yang pertama adalah studi kasus. Studi kasus adalah pendekatan yang fokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena dalam konteksnya yang nyata. Biasanya melibatkan analisis mendetail dari satu atau beberapa kasus yang relevan. Tujuan dari studi kasus adalah untuk mengeksplorasi dan memahami kompleksitas fenomena tertentu di dalam konteks spesifiknya. Metode untuk studi kasus, wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Kelebihan dari studi kasus yaitu memberi wawasan yang mendalam dan terinci tentang fenomena tertentu, menggali konteks spesifik dari kasus yang diteliti. Kekurangannya atau kelemahannya, hasil mungkin tidak dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Ia fokus pada konteks yang sangat spesifik. Pendekatan yang kedua dalam penelitian kualitatif adalah etnografi.
Etnografi melibatkan studi mendalam tentang budaya atau kelompok sosial melalui observasi dan interaksi langsung dengan anggota kelompok tersebut. Tujuan dari etnografi adalah untuk memahami cara hidup, nilai, norma, dan praktek budaya dari perspektif orang-orang yang terlibat. Metodenya berupa observasi partisipatif, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Ya, observasi lebih dominan di sini. Jadi pada metode etnografi, observasi nampak lebih dominan. Kelebihan dari pendekatan etnografi adalah pendekatan ini menyediakan pemahaman yang komprehensif tentang budaya atau kelompok tertentu, memungkinkan peneliti untuk memahami pengalaman dan perspektif yang mendalam. Ya, tentu dari dalam, karena dia dari dalam maka dia akan lebih mendalam. Kekurangannya adalah bahwa pendekatan ini memerlukan waktu yang lama dan penyesuaian diri terhadap konteks sosial. Potensi bias dari keterlibatan peneliti itu sangat besar karena peneliti itu terlibat di dalam aktivitas penelitiannya. Pendekatan ketiga adalah grounded theory. Grounded theory adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengembangkan teori yang muncul langsung dari data yang dikumpulkan, bukan berdasarkan teori yang sudah ada. Jadi pada grounded theory ini, teori itu dihasilkan dari data. Dari data yang diperoleh, dikumpulkan, dan dianalisis itu menghasilkan teori. Tujuan dari grounded theory adalah untuk membangun teori yang relevan dan didasarkan pada data empiris. Metodenya wawancara, observasi, dan analisis dokumen dengan teknik coding untuk mengidentifikasi kategori dan konsep. Kelebihan dari grounded theory, dia menghasilkan teori yang relevan dan terhubung langsung dengan data, fleksibel dan responsif terhadap temuan baru. Kekurangannya, dia memerlukan keterampilan analisis yang tinggi dan dapat menjadi kompleks dalam proses coding dan pengembangan teori. Pendekatan yang keempat adalah fenomenologi. Fenomenologi lebih fokus pada pemahaman pengalaman subjektif individu dan bagaimana mereka memaknai fenomena tertentu. Tujuannya untuk menggali dan mendalami makna dari pengalaman hidup individu. Metodenya wawancara mendalam dan analisis narasi untuk memahami bagaimana individu mengalami dan memaknai fenomena. Kelebihannya memberikan wawasan yang mendalam tentang pengalaman subjektif dan makna yang diberikan individu terhadap fenomena. Kekurangannya, dia berfokus pada perspektif individu yang mungkin tidak mewakili pengalaman kolektif. Jadi ini tidak selalu mudah untuk digeneralisasi, bahkan cenderung sulit untuk digeneralisasi. Pendekatan kelima dalam penelitian kualitatif adalah naratif. Penelitian naratif berfokus pada cerita dan narasi individu untuk memahami bagaimana mereka membangun makna dan identitas melalui cerita mereka. Tujuannya untuk menyelidiki bagaimana individu membangun makna dan identitas mereka melalui narasi pribadi. Metodenya wawancara, analisis autobiografi, dan studi tentang hidup, tentang studi cerita hidup. Kelebihannya memungkinkan pemahaman mendalam tentang bagaimana individu membangun makna
dan identitas melalui cerita mereka, menyoroti pengalaman subjektif. Kekurangannya mengandalkan narasi individu yang mungkin tidak mencerminkan pengalaman kolektif atau konteks yang lebih luas. Teknik sampling di dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, purposive sampling. Purposive sampling atau purposive judgmental sampling adalah teknik sampling di mana peneliti memilih partisipan atau kasus berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam pendekatan ini, peneliti menggunakan penilaian mereka untuk memilih individu yang memiliki informasi atau pengalaman yang penting terkait dengan fenomena yang diteliti. Kelebihan dengan menyelenggarakan purposive sampling itu adalah karena relevansi, yaitu memastikan bahwa partisipan yang dipilih memiliki pengetahuan atau pengalaman yang spesifik dan relevan untuk topik penelitian. Kelebihan yang kedua adalah efisiensi, yang memungkinkan peneliti untuk fokus pada kelompok atau individu yang dapat memberikan informasi yang mendalam dan berkualitas. Kekurangannya, yang pertama, bias. Terdapat resiko bias dari peneliti di dalam memilih partisipan, karena keputusan seleksi tergantung pada penilaian subjektif. Dan kekurangan yang kedua adalah generalisasi. Hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas karena sampel tidak diambil secara acak. Teknik sampling dalam penelitian kualitatif yang kedua adalah yang snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik sampling di mana peneliti mulai dengan beberapa partisipan awal dan kemudian meminta mereka untuk merekomendasikan atau memperkenalkan partisipan lain yang memenuhi kriteria penelitian. Proses ini dapat diulang untuk membangun jaringan partisipan yang lebih besar. Kelebihannya, yang pertama adalah akses ke populasi tersembunyi. Nah, ini berguna untuk mengakses kelompok populasi yang sulit dijangkau atau tersembunyi, seperti komunitas tertentu atau kelompok marginal. Kelebihan yang kedua adalah pengumpulan data yang fleksibel, di mana memungkinkan peneliti untuk menemukan atau menghubungi partisipan tambahan melalui referensi dari partisipan awal. Kekurangannya, bias dalam menghasilkan sampel karena rekomendasi seringkali berbasis pada jaringan sosial atau hubungan. Kemudian juga keterbatasan variasi, mungkin tidak mencakup variasi yang mencakup populasi, sehingga partisipan awal memiliki jaringan sosial yang terbatas. Contoh teknik sampling dalam penelitian yang kualitatif. Yang pertama adalah purposive sampling. Misalnya dalam studi tentang pengalaman pemimpin wanita di industri teknologi, peneliti mungkin memilih wanita yang telah memegang posisi kepemimpinan di perusahaan teknologi sebagai partisipan untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang pengalaman mereka. Contoh kedua di teknik penelitian snowball sampling, di mana dalam penelitian tentang kelompok minoritas yang jarang terjangkau, peneliti dapat mulai dengan beberapa anggota kelompok tersebut dan kemudian meminta mereka untuk merekomendasikan anggota lain yang mungkin bersedia berpartisipasi dalam penelitian. Instrumen dalam penelitian kualitatif. Yang pertama adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah
metode pengumpulan data, di mana peneliti melakukan percakapan langsung dengan partisipan untuk menggali informasi yang mendetail mengenai pengalaman, pandangan, dan perasaan mereka. Wawancara ini bersifat semi-struktural atau tidak terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi topik secara lebih fleksibel. Kelebihannya yang pertama adalah memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman subjektif dan perspektif partisipan. Yang kedua bersifat fleksibel, fleksibilitas dapat disesuaikan dengan tanggapan partisipan sehingga memungkinkan eksplorasi lebih lanjut dari topik yang relevan. Kelebihan yang ketiga adalah kontekstualisasi, di mana wawancara mendalam menyediakan konteks tambahan yang membantu di dalam memahami latar belakang dan makna dari pernyataan partisipan. Kekurangannya yang pertama adalah bias, kemungkinan ada bias atau resiko bias dari peneliti atau partisipan dapat mempengaruhi hasil wawancara. Yang kedua terkait dengan waktu dan sumber daya, karena wawancara mendalam memerlukan waktu yang signifikan dan sumber daya untuk melakukan wawancara dengan transkripsi data. Yang ketiga, kelemahannya atau kekurangannya adalah dikaitkan dengan validitas dan reliabilitas, di mana menilai validitas dan reliabilitas hasil wawancara dapat menjadi tantangan. Contoh, dalam penelitian tentang pengalaman pasien dalam sistem perawatan kesehatan, peneliti dapat melakukan wawancara mendalam dengan pasien untuk memahami perasaan mereka tentang layanan yang diterima dan bagaimana perawatan mempengaruhi kualitas hidup mereka. Ini soal misalnya penelitian manajemen yang terkait dengan kepuasan pasien dalam pelayanan rumah sakit misalnya. Dan dengan wawancara mendalam akan dapat penelitinya bisa memahami perasaan dari para pasien yang menerima layanan dari rumah sakit tersebut. Instrumen yang berikutnya dari penelitian kualitatif adalah observasi. Yang kedua adalah observasi. Observasi adalah metode di mana peneliti secara langsung mengamati perilaku, interaksi, dan kejadian dalam konteks naturalnya. Observasi dapat bersifat partisipatif, peneliti terlibat dalam setting, atau non-partisipatif, peneliti hanya mengamati tanpa terlibat. Kelebihannya data kontekstual, artinya memberikan informasi tentang bagaimana individu atau kelompok berperilaku dalam konteks mereka. Yang kedua, interaksi langsung, di mana memungkinkan peneliti untuk menangkap data tentang interaksi sosial yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara. Yang ketiga, kelebihan dalam hal fleksibilitas, di mana peneliti dapat beradaptasi dengan situasi dan menyesuaikan fokus observasi sesuai dengan temuan yang berkembang. Kekurangannya yang pertama adalah bias pengamat. Pengamatan dapat dipengaruhi oleh persepsi dan bias peneliti. Yang kedua, kelemahannya karena keterbatasan waktu. Observasi itu memerlukan waktu yang panjang dan mungkin mempengaruhi partisipan jika dilakukan secara intensif. Yang ketiga, terkait dengan etika. Pengamatan harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek etika
termasuk izin dan kerahasiaan. Contoh, dalam studi tentang dinamika kelompok di tempat kerja, peneliti dapat mengamati interaksi antara anggota tim selama pertemuan dan kegiatan kerja untuk memahami bagaimana keputusan dibuat dan konflik dikelola. Instrumen yang ketiga dalam penelitian kualitatif berupa analisis dokumen. Analisis dokumen melibatkan pemeriksaan dan interpretasi dokumen tertulis, laporan, memo, email, dan materi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Ini termasuk dokumen publik atau pribadi yang mencerminkan informasi tentang fenomena yang diteliti. Kelebihannya data sekunder. Jadi memanfaatkan data yang sudah ada yang dapat menghemat waktu dan sumber daya dalam pengumpulan data. Yang kedua, konfirmasi. Dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau memperluas informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Yang ketiga itu konteks histori. Memberikan konteks histori atau latar belakang yang dapat memperkaya pemahaman tentang fenomena yang dipelajari. Kekurangannya, ya pertama keterbatasan data, dua bias dokumen, tiga akses. Dokumen mungkin tidak selalu lengkap atau representatif dari pengalaman individu. Jadi ini soal keterbatasan data. Bias dokumen mungkin memiliki bias tergantung pada tujuan dan perspektif penulis. Dan akses, mungkin ada batasan akses ke dokumen yang relevan atau masalah dengan kerahasiaan. Contoh, dalam penelitian tentang kebijakan organisasi, peneliti dapat menganalisis dokumen internal seperti pedoman, laporan tahunan, dan memo untuk memahami bagaimana kebijakan diterapkan dan dampaknya terhadap karyawan. Etika dalam penelitian kualitatif. Yang pertama adalah terkait dengan persetujuan terinformasikannya atau informed consent. Persetujuan terinformasikan adalah proses di mana partisipan diberikan informasi lengkap tentang tujuan, metode, risiko, dan manfaat penelitian sebelum mereka setuju untuk berpartisipasi. Prinsipnya, partisipan harus memahami sepenuhnya apa yang akan terjadi selama penelitian dan memiliki kebebasan untuk memilih apakah mereka ingin berpartisipasi atau tidak tanpa tekanan. Prakteknya, memberikan dokumen persetujuan yang jelas dan mudah dipahami, serta memberikan kesempatan kepada partisipan untuk bertanya sebelum memberikan persetujuan mereka. Yang kedua, kerahasiaan dan anonimitas. Menjaga kerahasiaan dan anonimitas partisipan berarti melindungi identitas dan informasi pribadi dari publikasi atau pengungkapan yang tidak sah. Prinsip, informasi yang dikumpulkan harus disimpan dengan aman dan identitas partisipan harus dirahasiakan dalam laporan penelitian. Praktek menggunakan pseudonym, menyimpan data secara aman, dan hanya mengakses data yang diperlukan untuk analisis. Etika yang ketiga adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Peneliti harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku terkait perlindungan data dan hak partisipan. Prinsipnya adalah memastikan bahwa semua aspek penelitian mematuhi hukum lokal dan internasional tentang perlindungan data dan hak privasi. Praktiknya mengikuti pedoman peraturan seperti
GDPR di Eropa atau Undang-Undang Perlindungan Data Lokal yang mungkin ada di negara tersebut. Baik, selanjutnya kita bahas tentang etika keempat dalam penelitian kualitatif, yaitu keadilan dan tidak bias. Peneliti harus berusaha untuk memastikan bahwa semua partisipan diperlakukan dengan adil dan tanpa bias. Prinsipnya menghindari diskriminasi atau perlakuan tidak adil berdasarkan karakteristik pribadi atau sosial partisipan. Prakteknya memastikan inklusivitas dalam pemilihan partisipan dan analisis data yang objektif. Etika kelima menghormati otonomi partisipan. Partisipan memiliki hak untuk mengontrol partisipasi mereka dalam penelitian dan dapat menarik diri kapan saja. Prinsipnya menghormati keputusan partisipan untuk menarik diri dari penelitian tanpa adanya konsekuensi negatif. Prakteknya memberikan informasi yang jelas tentang hak partisipan untuk mundur dari penelitian dan bagaimana mereka dapat melakukannya. Yang keenam, etika yang keenam adalah transparansi dan integritas. Peneliti harus transparan dengan tujuan, metode, dan potensi konflik kepentingan dalam penelitian. Prinsipnya memastikan bahwa hasil penelitian disajikan dengan jujur dan akurat tanpa memanipulasi data. Prakteknya mempublikasikan laporan penelitian secara terbuka dan mengungkapkan sumber pendanaan serta potensi konflik kepentingan. Etika yang ketujuh dalam penelitian kualitatif, sensitivitas terhadap konteks budaya. Peneliti harus peka terhadap nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial yang relevan dengan partisipan. Prinsipnya menghormati dan memahami perbedaan budaya dan sosial dalam interaksi dengan partisipan. Praktiknya menyesuaikan pendekatan penelitian dan komunikasi dengan mempertimbangkan konteks budaya partisipan. Yang terakhir, etika ke-8 dalam penelitian kualitatif adalah tanggung jawab sosial dan profesional, di mana peneliti harus mempertimbangkan dampak sosial dan profesional dari penelitian mereka terhadap masyarakat dan komunitas. Prinsipnya memastikan bahwa penelitian memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menyebabkan kerugian atau dampak negatif. Prakteknya mengidentifikasi dan memitigasi potensi dampak negatif dari penelitian serta menggunakan hasil penelitian untuk memberikan kontribusi yang positif. Dengan bahasan tentang etika dalam penelitian, maka bahasan tentang desain dan pendekatan penelitian kualitatif kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita lanjutkan dengan pertemuan yang berikutnya terkait dengan penelitian kualitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.